ayat dari gereja Efesus 6 ayat 4 ya. Efesus 6 ayat 4 baca bersama saudara. 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Dimulai dari bapak. Khotbah saya minggu yang lalu, kenapa dimulai dari bapak? Karena urutannya Kristus, lalu suami sebagai imam, baru ada istri dan anak. Membagikan warisan kepada anak cucu kita dimulai dari bapak. Bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Apa yang paling bikin marah kepada anak nih bapak-bapak? Yang pertama, kalau kau selingkuh, itu anakmu kepahitan, anakmu marah, anakmu kecewa. Ya, kalau bapaknya selingkuh, makanya banyak anaknya jadi homo, anaknya jadi lesbi, anaknya jadi pelihara om-om, jadi ani-ani. Kenapa? Karena bapak, gambaran bapak yang rusak dalam sebuah keluarga. Itu saya sudah banyak temukan di lapangan. Lapangan mana? Lapangan bola. Selama saya pelayanan, banyak yang konseling. Ya, saya jadi simpenan om-om, Bu. Kenapa? Ya, saya terluka lihat bapak saya ya pacaran terus, gonta-ganti, selingkuh. Ya, saya jadi homo, Bu. Kenapa? Ya, saya kepahitan sama papa saya lihat dia pukul mama saya. Dimulai dari bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, kita sepakat dulu nih bapak-bapak dulu yang harus bertobat. Amin. Ya, supaya keluargamu enggak hancur. Supaya anakmu enggak rusak bapak-bapak. Ya, kalau bapak itu sudah tidak melakukan firman Tuhan, aduh ya susah itu keluarga mau dibawa kepada Tuhan, susah. Lalu dikatakan di sana, kita lihat bersama saudara, ketika bangsa Israel itu di Mesir menjadi bangsa yang besar, disertai Tuhan. Lalu mereka mulai melupakan Tuhan. Tuhan bangkitkan Mesir untuk menindas mereka menjadi budak. Ketika mereka menjadi budak di Mesir, mereka mulai berseru kepada Tuhan. Allah kami, tolong bebaskan kami dalam keadaan yang tidak enak. Dan Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan kirim Musa, Tuhan ambil Musa menjadi orang yang memimpin bangsa ini keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Lalu Tuhan panggil Musa, Musa, aku akan beri petunjuk, hukum supaya umatku ini hidupnya baik. Lalu Tuhan panggil Musa naik ke gunung Merbabu. Ya, ke gunung mana saudara? Bromo. Ya. Ke gunung Sinai. Untuk apa? Dikasih hukum Tuhan. 10 perintah Allah diterima Musa di atas gunung Sinai. Ya, jangan ada padamu Allah lain, jangan bersinah, jangan ya bersaksi dusta, jangan ini, jangan itu, jangan mengingini, jangan semua. Lalu Tuhan bilang kepada Musa, ajarkan ini kepada umatku, kasih tahu mereka. Ajarkan juga kepada anak cucunya supaya mereka keadaannya baik di bumi. Kita baca Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 9. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Ulangan 6 ayat 1, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat 2, supaya seumur hidupmu engkau dan siapa? Anak cucumu apa? Takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Tuhan bilang sama Musa, kasih tahu pada bangsa ini, engkau dan anak cucumu harus berpegang pada perintah Tuhan. Ini warisan yang Tuhan terus ingatkan untuk diajarkan kepada anak cucu. Ya, ajarkan itu supaya lanjut umurmu. Ayat yang berikutnya, maka dengarlah, dikatakan di sana, maka
dengarlah hai orang Israel, hai jemaat yang ada di Plaza Indonesia ini. Lakukanlah itu dengan apa? Setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Janji firman Tuhan, kalau engkau dengan setia melakukan firman Tuhan, maka baik keadaanmu. Siapa yang pengen hidupnya baik? Yang pengen aja, yang enggak pengen pulang saja. Ya, yang ingin hidupnya baik angkat tangan. Yang ingin keuangannya baik angkat tangan. Yang ingin kesehatannya baik angkat tangan. Yang mau nurut sama firman Tuhan angkat tangan. Mulai menurun 50%. Kalau yang mau baik semua mau, keuangannya baik semua mau, kesehatannya baik semua mau, karena itu yang dicari manusia. Tapi firman Tuhan itu hukum, dan hukum itu ada sebab dan akibat. Nggak bisa saudara hanya mau nuntut, kok begini, kau tidak melakukan depannya, nggak bisa. Ya, ada asap karena ada api. Tuhan berjanji apabila kau setia melakukan semua yang kuperintahkan kepadamu, maka baiklah keadaanmu. Tapi manusia ya maunya yang baik, saudara. Saya nonton, ya cuma lewat sih, nggak nonton sih, karena saya nggak suka nonton. Lewat di Instagram saya, mungkin film-film drama box sekarang ya. Tuh kan ada, saya lihat tuh film kayak monster-monster gitu. Ya cuma iklannya aja lewat sih, saya tonton sebentar. Jadi ada monster setan gitu, dia menyamar jadi cowok ganteng. Lalu dia tanya sama ceweknya, kamu mau nggak sama aku? Kalau kamu mau sama aku, ya apa yang kamu minta? Kamu pengen kesehatan, kamu pengen kesuksesan, kamu pengen harta, kamu pengen ini? Ceweknya bilang, enggak. Terus setannya bilang, lah kan itu yang selalu dipengen manusia. Lalu kan itu kan yang selalu kalau kamu minta dalam doa, kalau kamu berdoa kepada Tuhanmu. Setan aja tahu loh. Yang manusia mau tuh sukses, sehat, kaya, bahagia, ya toh? Nggak ada kan orang berdoa, Tuhan buatlah aku menderita Tuhan. Ada orang berdoa begini? Nah, ada. Kita semua pengen yang baik. Keadaannya baik, keluarganya baik, anak-anaknya baik. Dan Tuhan udah kasih hukum. Musa kasih tahu pada umatku, kalau mereka pengen baik di dunia ini loh jalannya, ini loh Tuhan tahu. Dia kasih tahu jalannya. Kamu tuh setia aja, lakukan semua firmanku, setia pada semua kehendakku, lakukan supaya baik keadaanmu, kamu akan bertambah banyak dan seperti yang dijanjikan Tuhan. Kalau kita taat dan setia, barulah janji Tuhan itu terjadi. Apa yang Tuhan mau, saudara? Dengarlah, hai orang Israel, dengarkanlah hai jemaat Plaza Indonesia. Tuhan itu Allah kita, Tuhan yang esa. Apa yang Tuhan suruh? Baca sama-sama nih ayat firman Tuhan, ayat yang berikutnya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan dengan ini loh perintah Tuhan. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Semua 10 hukum Tuhan itu terangkum dalam ayat ini. Setiap hari kita belajar mengasihi Tuhan dengan hati, jiwa, kekuatan. Apapun keadaan hati kita hari ini, mari kita belajar untuk menundukkan hati pada firman Tuhan. Tadi malam ada yang konseling sama saya, Bu, saya sakit hati sama suami saya, Bu. Saya tidak bisa mengampuni, saya kepahitan. Kenapa? Untuk kesekian kalinya saya tahu suami saya selingkuh. Ini memang perputaran masalah ini cuma di sini-sini aja nih. Ya, bagian keluarga ini di sini nih memang banyak. Ternyata saya kira sudah bertobat semua ini orang-orang ini. Ya. Suami saya selingkuh, saya marah, saya kecewa. Dia pergi dari rumah, Bu. Dia nggak pulang, saya pergi cari dia ke tempat-tempat biasa dia pergi. Ke Holy Wing saya cari, tidak ada. Ya, kemana lagi? Coba sebut yang biasa jadi pelanggan. Tolong sebut di mana lagi tuh? Disitulah pergi dia, tidak ada. Ya, saya WA
saya telepon, sayang pulang, sayang saya mohon. Diancam sama suaminya, saya pulang tapi kamu janji jangan ungkit kesalahan saya. Ya, ini suami dia kira istrinya ini hatinya terbuat dari besi dan baja. Habis dia lukai, baru dia suruh tidak mengungkit. Saya tidak heran banyak bapak-bapak itu ya mati diracun dikasih kopi pakai sianida. Karena kau selingkuh, terus kau bilang sama istrimu jangan ungkit dosaku. Kau pikir kita ini mau jaga hati susah, iya nggak ibu-ibu? Tiap hari ini mau jaga hati, tidak usah suami selingkuh. Tiap hari di rumah ini mau jaga hati itu susahnya minta ampun. Dari hati tidak kecewa, hati tidak marah. Kita fokus jaga hati karena Alkitab suruh kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Maka saya bilang ibu, ya saya tahu sih ibu kecewa dan saya bisa merasakan kalau diperlakukan misalnya seperti itu. Tapi Tuhan bilang ibu harus kasih Tuhan dengan segenap hati bu. Jangan, makanya ibu-ibu dilarang bucin sama suami. Amin. Jangan terlalu mencintai suami lebih daripada Tuhan. Supaya kau tidak melanggar firman Tuhan. Ya, suami pergi dugem dicari ke Holy Wing, dia pergi ke semua nightclub itu. Sampai pernah ada di pengadilan kasus perceraian. Suami gugat istri di pengadilan, ditanya kenapa kamu menceraikan istrimu? Istri saya ini bu, Pak, tiap malam Pak Hakim, dia pergi ke dugem, dia pergi ke nightclub, dia pergi ke semua tempat, dia pindah dari Holy Wing. Ibu kan perempuan, kata Pak Hakim. Kenapa ibu pindah dari sana? Saya pergi cari suami saya Pak Hakim. Kasihan ya. Tidak usah kau pergi cari dia. Kau cari juga dia tidak bertobat. Kalau orang masih dikuasai iblis, ya tetap aja dia begitu. Jadi, nggak usah kau terlalu cinta sama suamimu melebihi Tuhan. Saya bilang ibu duduk di kaki Tuhan, bu. Jangan terlalu bucin sama suami melebihi Tuhan. Karena suami itu kan cuma dua saja. Kalau nggak dipanggil Tuhan, dipanggil pelakor. Tuh. Kasih hatimu seluruhnya untuk Tuhan. Kalau suamimu begitu, doakan saja, Tuhan aku berdoa tarik suamiku agar dia bertobat. Kalau nggak mau bertobat, Tuhan hajar suamiku, Tuhan hajar. Nggak apa-apa, doa aja begitu. Saya yang suruh. Saya tanggung jawab sama Tuhan, saudara. Karena Alkitab bilang Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar orang yang dianggap anak. Kalau suamimu masih dikasih Tuhan, dihajar supaya bertobat. Tapi kalau sudah tidak dikasih, lagi selingkuh, mati serangan jantung, masuk neraka. Jantungmu berhenti, dibikin sama Tuhan. Bertobat. Saya bilang ibu, serahkan sama Tuhan. Ibu jangan kepahitan. Ibu serahkan hatimu kepada Tuhan. Ya ibu jangan pahit sama suami. Iya Bu Debbie susah bu, ini aja dia sudah tidak pulang lagi, udah 2 hari. Biarin, jangan cari. Doa sama Tuhan dan sambil jaga hatimu. Karena Tuhan suruh, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap. Di dalam jiwa manusia ada pikiran, perasaan dan kehendak. Dan kita harus belajar mencintai Tuhan dengan pikiran, perasaan dan kehendak kita. Sulit keadaannya, tapi Tuhan, aku mau belajar untuk mengasihimu. Sekalipun suamiku menyakiti, aku mau mengampuni. Gak gampang saudara. Tuhan bilang kepada bangsa itu, belajar, inilah perintah yang diberikan Tuhan. Ayat berikutnya dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, Tuhan bilang apa? Haruslah engkau perhatikan. Ya, kalau dibilang kata perhatikan itu berarti saudara tolong di stabilo warna orange atau warna hijau. Atau di garis bawahi, itu namanya kita perhatikan. Jangan cuma lalu kanan kiri terus. Ini firman tiap hari Minggu saya khotbah di sini ke saudara nggak tobat-tobat loh. Nanti kalau mati masuk neraka, ya saya tidak tahu Tuhan bilang, no, tanggal ini Debbie Basir khotbah tuh. Ya, bukan kamu nggak dengar, kamu dengar, tapi memang kamu pura-pura tidak dengar. Dikatakan perhatikan apa yang Tuhan suruh. Bukan cuma diperhatikan, baca, haruslah apa? Haruslah engkau mengajarkannya sekali-sekali
Apa dikatakan? Berulang-ulang. Kepada siapa? Anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Semua perintah Tuhan itu kita disuruh ajar kepada anak kita berulang-ulang. Ini serius, saudara. Jangan engkau anggap angin lalu. Tuhan perintahkan kita, ajar anak-anakmu sesuai firman Tuhan. Marahin anak pakai firman Tuhan, amin. Nasihati anak pakai firman Tuhan. Kasih tahu firman, nak. Hormati Tuhan, nak. Jangan jadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya, nak. Nak, kamu nak ya, takut Tuhan, nak, hidup dalam kekudusan ya, nak. Hormati Tuhan, nak, supaya baik keadaanmu. Lakukan firman, nak. Kasih tahu anakmu. Ajar, ini adalah warisan yang terbaik yang kita sedang beri kepada anak-anak kita. Iman yang sedang kita tabur. Kasih tahu. Waktu engkau duduk makan, bapak-bapak, waktu engkau lagi, jangan, karena bapak-bapak tidak hafal firman. Nah, ini juga perkaranya di sini orang Kristen ini. Bapak-bapak tidak hafal firman. Jadi kalau nasihatnya anak, dulu engkongmu itu bilang begini loh. Kalau engkongnya ngomong firman Tuhan, tidak apa-apa. Engkongnya ngomong yin dan yang. Nah ini. Wah, ini tidak sesuai firman, saudara. Ya. Engkong ngomong dulu itu ada naga putih. Ya, dulu opamu itu bilang, ngomongin firman. Supaya engkau bisa ngomong firman, ya engkau harus baca firman. Kitab Amsal bilang, orang tua, didiklah anakmu dalam firman dan kebenaran, supaya dia tidak menyusahkan engkau di hari tuamu. Banyak orang tua, waktu tua, anak jadi salibnya. Ada oma-oma, Bu Debi, saya ini, aduh, salib saya anak saya, Bu. Minta uang 100 juta. Saya enggak kasih, dia marah, dia banting semua barang. Ini sudah salah didik dari kecil. Tidak pernah dikasih tahu firman. Ini dia sekarang di penjara, Bu. Kenapa? Ternyata narkoba. Saya mau ambil uang, mau tebus anak saya. Jangan kau tebus, Bu. Biar dia bayar harganya di penjara. Kau tebus, dia keluar, dia besar kepala lagi. Dia siksa kau. Ajari firman Tuhan, saudara. Kasih tahu Alkitab. Sudah terlambat kali ya, Bu, anak saya sudah gede. Tidak ada kata terlambat untuk firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa melakukan semua yang disuruhkan. Ya, kasih tahu, saudara. Saya beberapa waktu lalu itu, 3 hari lalu saya ke pasar. Saya suruh anak saya temenin mami mau ke pasar di ikan. Ya, pakai masker. Saya bilang sama anak saya, cari tempat yang ikan yang sepi-sepi aja di ujung ya, biar nggak ketemu jemaat. Pagi-pagi di pasar belum mandi, terus ketemu jemaat minta foto, aduh rempong. Ya udah, kita carilah tempat yang sepi. Saya tanya, Pak, ini berapa ikannya? Ada ibu-ibu sudah mendekat. Aduh, saya sudah risih ya. Aduh, ini ibu sudah dikenal lagi saya ini. Ibu Debi ya. Saya bilang, Ibu, saya kan pakai masker ya. Kenapa Ibu tahu saya? Dari suaranya. Ibu kenapa tahu suara saya? Tiap pagi saya dengar Ibu. Jangan minta foto, ini masih pagi ya, Bu. Di pasar juga tidak enak pemandangannya, ada ikan-ikan, ayam begini, tidak usah. Ibu, siapa ini? Dia tanya. Saya bilang, anak saya nomor 1. Hebat loh ya. Hari gini anak masih mau disuruh antar maknya ke pasar. Kalau hari gini anak lain mana mau disuruh antar maknya ke pasar. Oh, kalau anak saya mesti mau, Bu. Berani kau tidak mau? Berani, karena Alkitab bilang, anak-anak taatilah orang tuamu. Kenapa dia mau? Dia tahu firman Tuhan. Kalau engkau menghormati orang tuamu, kau taati orang tuamu, engkau diberkati. Tapi kalau kau tidak taat sama orang tua, tidak menghormati orang tua, terkutuk kau. Dia tahu itu. Ya selama mereka tidak kuliah, mereka mau, Bu. Saya suruh kemana aja mau. Harusnya begitu. Ya, tapi sekarang enggak, orang tua banyak ditindas sama anaknya. Saya lihat itu, waduh Bu, saya sakit hati sama anak saya, Bu. Waduh, jangankan saya suruh mau, Bu. Saya ngomong aja udah dibentaknya begitu hebat. Hati-hatilah, saudara.
Makanya warisan iman dan kebenaran itu yang terbaik. Ceritakan itu, dikatakan waktu engkau makan, engkau tidur, engkau bangun, ngomong firman. Dikatakan di sana, haruslah juga apa? Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan dikatakan haruslah apa? Engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saking pentingnya peringatan Tuhan, itu disuruh kita pakai jadi gelang kayak jimat. Supaya kau ingat terus itu gelang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatan. Suruh tulis di ambang pintu begitu masuk rumah, anakmu baca, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Di perjanjian lama nih, Tuhan ngomong. Supaya kita tidak lupa firman. Ya, supaya kita tidak lupa akan, saya tuh sekarang lihat tren-tren orang di Instagram ya kayaknya benar saudara, tapi itu sesat loh. Baru bangun rumah, dia tulis ayat-ayat tuh. Saudara lihat itu, kalau ada orang bangun rumah di Instagram banyak ya, dia tulis tuh Mazmur gini-gini. Tapi kalau sudah dia bangun tuh ayat dihapus semua, dicat. Kau menghina firman Tuhan loh. Kalau rumahmu sudah jadi, sudah bagus, tulislah itu. Dibingkai. Jangan rumah belum jadi, ditulis Mazmur sekian-sekian. Lah nanti kalau sudah dibangun tuh dicat, dihapus, itu menghina firman kau ya. Saya nggak setuju tuh lihat orang-orang begitu di Instagram. Dia pikir bagus tuh, dia menghina firman loh. Dia tulis tapi dihapus nanti. Kalau rumahmu sudah bagus, sudah jadi, kau tulislah ayat itu, baru kau bikin video di Instagram. Amin. Kalau cuma ditulis untuk dihapus, buat apa? Penting sekali sampai Tuhan bilang taruh, ditulis di gelang, jadikan itu gelang, taruh di dahi, artinya taruh di otakmu, ingat terus itu Tuhan ngomong. Bahkan apa? Tulis di pintu gerbangmu. Satu orang di Alkitab, anak muda yang dipakai Tuhan dan dia menyerahkan hidupnya karena iman orang tuanya, Timotius. Buka bersama 2 Timotius 1 ayat 3 mulai. Ya, 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ini ayat sering dipakai orang-orang pacaran yang tidak tahu firman Tuhan. Mereka pacaran pakai ayat ini, sesat ya. Karena ini ayat dari Rasul Paulus untuk rekan sekerja pelayannya Timotius. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Nah ayat-ayat ini dipakai untuk orang pacaran ini. Selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Pacaran pakai ini, begitu nikah, pret. Nggak ku ingat lagi kau. Boro-boro ku ingat. Tolong anak muda, jangan kau ikut-ikutan kutip-kutip ayat ya. Ini ayat dari Rasul Paulus untuk Timotius, bukan untuk kau tujukan sama pacarmu. Saya tahu nih banyak ini di IG. Gaya kalau lagi jatuh cinta, pakai ayat begini. Dan aku mengingat engkau dalam doa dan permohonanku, baik siang maupun malam. Begitu nikah, nah itu, jawablah sendiri tuh. Ayat 4 berkata, Rasul Paulus bilang begini, apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Amin. Timotius, seorang anak muda ketika remaja, dia menyerahkan hidupnya untuk melayani. Dia mengikuti Rasul Paulus kemana saja dia pergi. Rasul Paulus bilang, ada banyak air mata yang sudah kau tumpahkan dalam pelayanan. Tetapi aku bersyukur karena aku tahu iman itu turun dari nenekmu Lois sama ibumu Yunike, dan iman itu juga hidup di dalam dirimu. Ini adalah warisan iman yang benar. Ya, Bapak Ibu sebagai opa, sebagai nenek, turunkan iman itu kepada cucumu. Kepada anakmu, anak turunkan kepada cucu. Amin.
Ya, supaya mereka itu bisa dipakai Tuhan, sehingga Rasul Paulus katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat 17 dikatakan begini, saudara. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Neneknya yang ngajar. Ingatlah juga bahwa dari kecil, dari kapan? Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Apa gunanya Alkitab? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin, saudara. Makanya Timotius hidupnya berbuah, berdampak, bahkan menjadi pelayan Tuhan sejak dia muda. Kenapa? Dari kecil dia sudah mengenal kitab suci. Dari kecil dia sudah membaca hukum-hukum Tuhan. Dan biarlah itu yang kita ajarkan kepada anak cucu kita, supaya mereka belajar firman Tuhan, belajar Alkitab yang dapat menuntun orang kepada keselamatan, mengajar, menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan. Ini adalah warisan yang tidak ternilai, saudara. Saya berdoa supaya setiap orang tua hari ini sadar, warisan yang tidak ternilai itu adalah firman dan iman kepada Tuhan. Saya berdoa anak-anak juga jangan hanya menuntut kekayaan, karena kalau kau punya iman, kekayaan bisa datang kalau Tuhan berkenan atas hidupmu dengan cara yang ajaib. Tapi kalau kau cuma punya kekayaan, kekayaan bisa hilang, kata Alkitab. Sebab kekayaan orang-orang yang terhormat, raja-raja, dapat ditiup Tuhan, dihempaskan dalam waktu sekejap. Tapi kalau engkau punya iman, engkau berkenan pada Tuhan, Alkitab menjamin orang yang berkenan pada Tuhan hidupnya akan dimuliakan oleh Tuhan. Wariskan iman kepada anak-anakmu, kepada anak cucumu. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Para imam musik boleh maju ke depan, kita naikkan pujian Hidupku Menggenapi Firman-Mu Tuhan. Kami mau menggenapi firman Tuhan, menjadi pelaku firman, melakukan apa yang Tuhan suruh, supaya keadaan hidup kami baik, supaya kami melihat semua pertolongan, penyertaan, dan mujizat Tuhan di hidup kami. Karena ketaatan itu mendatangkan berkat di hidup kami. Katakan bersama pujian ini. Hidupku, kami mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yes, mujizat Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu yang percaya. Engkau bersama dengan kami Tuhan, di dalam hidup kami. Lebih lagi biar jemaat saja katakan, hidupku menggenapi firman. Yes, dengan iman katakan di hadapan Tuhan, kami mau Tuhan membawa keluarga kami, menyertai setiap langkah hidup kami, di dalam kami Tuhan. Mari tutup matamu dalam hadirat Tuhan, saudara. Datang pada Tuhan, katakan, Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami lupa mungkin mengajarkan firman, ketetapan Tuhan, peringatan Tuhan kepada anak cucu kami. Tapi hari ini kami tahu warisan yang tak ternilai, yang sangat berharga itu adalah iman, adalah firman Tuhan. Dan kami harus mengajarkan itu berulang-ulang kepada anak cucu kami, agar mereka tertanam, mereka memiliki iman, sehingga
keadaan mereka baik Tuhan di masa-masa yang akan datang. Ampuni kami kalau kami hanya sibuk mencari, meninggalkan warisan, harta, kekayaan buat anak-anak kami. Tapi seringkali kami lupa meninggalkan kebenaran, meninggalkan iman, mengajarkan kepada mereka tentang investasi yang begitu berharga, yaitu firman Tuhan. Bawa keluarga kami Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan, tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara, untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa, dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa ya dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka dia Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang Tuhan, biar malam ini mencari titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang Tuhan, memberi hidup kami kepadamu Bapa. Bahwa lidah kami hanya memuji Yesus. Lebih dari hidup.
tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing saudara. Dan malam ini dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi dia tunggu Engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika kami sudah memilih Yesus, katakan di hadapan Tuhan, tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan, tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat, seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan, Ayub berkata begini saudara, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa, dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini, saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini, sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu,
maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun, saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru, saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita gak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya gak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini, saudara. Baca bersama.